Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan belajar merakit ya. Kita belajar merakit lampu emergensi yang paling sederhana ya. Yang kita butuhkan yang pertama adalah baterai ya, 18650 modul TP4056. Ini LED ya, bisa kita ambil dari lampu-lampu LED rumah kita yang rusak ya. Ini dipotong aja salah satu, diambil, tapi pilih yang tidak ada bintik hitam ya. Kalau dengan bintik hitam biasanya sudah putus ya. Jadi kita potong aja pakai gergaji besi ya, dipotong seperti ini. Lalu kita butuh juga saklar, ini saklar yang bagus ya, jadi tipe seperti ini yang paling bagus, nyaman dan awet ya. Dan beberapa kabel ya. Nah, yang pertama tadi ya, saya terangkan bahwa LED-nya itu kalau kita cermati di sini, kalau kita lebih fokus ya, jadi itu dia tertutup oleh cat ya, jadi nggak begitu kelihatan. Aslinya ada seperti ini ya. LED-nya itu seperti menumpang di dua buah ya, tumpuan ya. Di sini ada tembaganya ya. Jadi kalau kita gores seperti ini, ada bentuk yang mengkilap ya. Ini tembaganya. Juga tembaganya. Nah, langkah pertama sebelum kita solder harus kita gores dulu dengan cutter ya, nanti agar timahnya bisa menempel di sini ya. Kalau nggak digores nanti nggak bisa menempel. Yang pertama kita solder dulu ya, ini di timah dulu. Kita solder dengan kabel yang pertama. Lalu yang kedua ini jangan kabel ya, tapi dengan diberi resistor ya. Nanti saya terangkan apa fungsinya. Jadi resistor terus baru kabel ya. Nah, nanti agar bisa bagus saya juga beri saklar ya. Nah ini ya, jadi ini sudah terangkai. Jadi ini LED bagian 1, bagian 2, bagian 1 kabel saja, bagian 2 ada resistor, baru kabel, saklar, terus kabel lagi. Nah ini contoh sebelum kita rakit yang betul ya, kita tes dulu ya. Jadi tadi nggak saya terangkan bahwa mana yang plus mana yang min, nanti karena beda jenis, beda ciri-ciri ya, jadi kita main coba saja. Jadi misalkan ini yang plus saya hubungkan ke sini, nanti yang min ke sini. Nanti kalau hidup berarti dia betul ya, kalau salah tinggal dibalik, nanti nggak akan berhubungan dengan terbakar ya, nggak bakal ya. Kita coba dulu, kita tekan saklarnya. Nah hidup ya, nah hidup. Nah ini berarti betul ya, berarti betul bagian ini dapat negatif, ini positif. Misalkan salah ya, misalkan salah seperti ini, salah nggak bakal hidup ya, tapi nggak bakal terbakar ya. Nah itu ya. Nah jadi simpelnya kalau kita nanti sudah punya seperti ini di rumah ya, ini saya solder saja ya. Saya solder. Nah, ini sudah merupakan lampu emergensi paling sederhana, pengganti lilin ya. Nah, ini saya terangkan sedikit aja gini. Jadi, kalau kita gambar ya, jadi bagian baterai positif ya, dapat saklar yang ujung bersatu, yang ujung duanya ke sini kena resistor, kena bagian salah satu dari LED ya. Bagian negatif langsung ke LED. Nah, resistornya ukuran berapa? Ini kalau beli ke toko elektronika bilang saja ukuran 10 ohm ya.
Ini belum saya terangkan cara menghitungnya, yang penting bisa merakit dulu lah dengan satu LED ini. Dan ukuran ini hanya untuk satu LED seperti ini ya, jadi kalau banyak LED nanti akan beda lagi pengaturannya. Nah, yang pertama itu ya. Nah, cuma kalau seperti ini kan kita hanya bisa menghidupkan, mematikan tanpa bisa mengecas ya. Maka kita tambahi dengan pengecasan. Nah, tadi tambahi dengan tadi yang sudah di video pertama ya. Nah, ini kita solder di bagian positif. Kita lepas dulu ya. Nah, kalau seperti ini sudah didapatkan sistem yang sederhana, lampu emergensi ya. Kita bisa menghidupkan, mematikan, dan bisa mengecas. Nah, contoh ini ya, contoh kita cas ya. Jadi kalau kita cas, perhatikan bagian soketnya ya. Jadi sesuaikan dengan soket di charger Android kita. Nah, biasanya kalau lampu merah ini indikasi bahwa dia mengisi ya. Nanti kalau sudah penuh warnanya menjadi biru. Nah, jadi seperti itu ya. Ini kita sudah punya sistem lampu emergensi yang paling sederhana. Bisa kita cas ya, bisa kita hidupkan dengan saklar. Ulangi ya. Ini negatif modul dapat negatif baterai dapat negatif LED ya. Positif modul dapat positif baterai ke saklar ujung kaki 1, kaki 2-nya ke resistor 10 ohm, kaki resistor yang lain ke LED. Ini sudah selesai ya. Ini yang paling sederhana. Jadi kita sudah mulai menghilangkan menggunakan lilin ya tidak menghilangkan total, artinya apa, kita sudah bisa berpindah ke teknologi yang lebih modern ya dan lebih ramah lingkungan ya. Walaupun secara baterai pun itu enggak ramah lingkungan, tetapi kalau seperti ini kan praktis. Dan yang terakhir di video ini perlu saya sampaikan bahwa baterai ini baterai yang ampernya besar, kekuatannya besar. Jangan sampai kita merakit dengan seperti ini sangat enggak aman ya. Jadi jangan sampai nanti terjadi konsleting, jadi plus ketemu min, nanti bisa terbakar ya. Jadi jangan sampai ya. Jadi kita perlu merakit ke bentuk yang lebih aman, lebih rapi, sehingga kabelnya nggak mungkin bisa konslet. Nah, jadi sangat tidak saya sarankan ke perakitan yang asal-asalan, harus perakitan yang dengan desain yang kuat ya, tidak bergerak ya antar modul dan sebagainya, sehingga bisa aman. Saya ulangi lagi bahwa ketika konsleting bisa terbakar ya, dan itu sangat berbahaya ya. Karena baterai jenis ini pun kalau kita susun 3 buah secara seri, ini bisa menghidupkan mobil ya. Jadi sebegitu besarnya kekuatannya. Jadi jangan sampai bermain-main asal-asalan dengan baterai jenis ini ya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.